Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah Masjid Baitul Haq Kedindang Permai yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah masih karuniakan kepada kita nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman, sehingga dua nikmat yang sangat mahal harganya ini kita peroleh, sehingga kita pada malam hari ini khususnya menggunakan nikmat itu untuk beribadah salat maghrib, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan pertemuan kita diberkahi serta mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita malam hari ini akan membahas satu hadis yang mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, nomor hadisnya 591. Jadi kalau panjenengan punya aplikasi hadis Al-Adabul Mufrad, silakan dibuka nomor 591. Di beberapa masjid kitab ini saya sampaikan rutin, ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis Imam Bukhari khusus membahas masalah akhlak. Bahas akhlak. Ya, jadi kajian akhlak ini jarang disampaikan para jamaah. Akidah banyak, fikih sampai debat fikih ini itu, tapi akhlak. Maka termasuk di pesantren kami kita terapkan akhlak mulia. Jadi pelajaran akhlak akidah sebelum mereka menghafalkan Quran. Ya, kembali ke hadis ini dalam kitab Adabul Mufrad nomor 591. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunubin yu'akhirullahu minha ma syaa illa yaumil qiyamah." Ila yaumil qiyamah. Jadi kullu dunubin yu'akhirullahu minha masya'a ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu, kata Rasulullah, akan ditunda, akan dibalas siksanya itu ditunda sampai hari kiamat menurut yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah menghendaki dosa manusia itu tidak disegerakan diazab di dunia ini, tapi nanti setelah hari kiamat. Namun kata beliau illal baghya, kecuali satu, al-baghyu atau al-baghya, zalim, dosa kedzaliman. Nanti kita jabarkan zalim itu macam-macam. Ada zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada sesama manusia. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini disegerakan di dunia balasannya. Kemudian au qati'atir rahim. Yang ketiga, memutus silaturahim. Kemudian kata Rasulullah, yu'ajjalu li sahibiha fid dunya qabla mauti. Akan dibalas oleh Allah segera di dunia ini sebelum pelakunya meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktunya ini. Yang pertama, dosa zalim. Allah Ta'ala berfirman di dalam satu hadis qudsi,
riwayat Imam Muslim. Ya ibadi, inni haramtu dzulma. Wahai hambaku, saya ini mengharamkan berbuat zalim kepada diriku sendiri. Jadi Allah membuat hukum halal haram kepada makhluknya. Itu tidak berlaku untuk dirinya. Namun ini penekanan. Kata Allah, saya haramkan diriku berbuat zalim. Wa ja'altahu bainakum muharraman fala tadhalamu. Lalu aku tetapkan untuk kalian perbuatan zalim itu juga aku haramkan. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah yang maha kuasa, bertindak, berbuat apa saja semau-maunya. Namun Allah haramkan perbuatan zalim kepada dirinya. Berarti zalim itu perbuatan yang mustahil dilakukan oleh Allah. Ya, termasuk perbuatan yang mustahil. Jadi Allah itu jauh dari sifat dan perbuatan yang tercela. Ya, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ya, Allah juga tidak zalim. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah punya akidah, punya keyakinan bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Ya, ini yang harus kita yakini para jamaah. Jangan sampai kemudian ada di antara kaum muslimin yang mengaku bertuhankan Allah, Allah itu Rahman, Rahim. Namun ketika dia dapat musibah bertubi-tubi, kemudian dapat ujian, yang sakit anaknya, yang kecelakaan, yang kehilangan, kebakaran, terus bertubi-tubi. Lalu punya pikiran, Allah kok zalim ya sama saya. Oh, saya ini rajin ke masjid, rajin sholat jamaah, rajin pengajian. Lah kok saya dapat musibah terus-terusan, ini gimana? Apa tidak keliru? Jangan punya pikiran Allah berbuat zalim kepada kita. Ketika kita menemukan satu masalah yang tidak enak, ya, ma asabaka min sayyi'atin fa bi nafsik. Kata Allah, kalau itu sesuatu yang tidak enak kamu terima, sesuatu yang tidak menyenangkan, fa bi nafsik, itu dari dirimu sendiri, dari ulah perbuatanmu sendiri. Maka dibalaskan oleh Allah. Perbuatan apa saja itu dibalas. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kalau itu kebaikan, maka itu datang dari Allah. Nah, jadi Allah tidak pernah berbuat zalim. Ya. Wa ma kana wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim, tapi merekalah orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Lalu apa para jamaah zalim itu? Sebelum kita jabarkan macam-macamnya zalim. Zalim itu lawannya adil. Ya, zalim itu lawannya adil. Zalim itu maknanya adalah wada'a kulla syai'in fi ghairi mahallih, menempatkan, mendudukkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Berarti kalau adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang berbuat zalim itu bisa dirasa menyenangkan oleh anaknya, oleh siapapun. Contoh, anak ya punya anak TK, SMP, kuliah, dikasih sangu sama rata, ya 5.000 untuk TK, untuk SMP 5.000, untuk yang kuliah juga 5.000. Kira-kira untuk yang kuliah 5.000 dolim nggak?
tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Ya, mungkin kalau 50.000 cukup mungkin ya. Atau kalau TK 5.000 cukup untuk beli pentol, bakso, beli cilok. Mungkin kali gitu ya di kampung-kampung itu. Cukup, adil. Tapi untuk anak yang besar, yang kebutuhannya banyak, dan seterusnya, maka itu satu contoh tindakan yang tidak adil. Dirasa dibalik sekarang, anak TK diberikan sepeda, ya sepeda motor, padahal dia belum bisa, atau SD lah katakanlah, belum punya SIM, tapi bisa numpai mana-mana keliling kampung, ya kan? Anak yang kuliah juga diberikan motor sama. Kan adil Ustaz, sama-sama dibelikan motor. Adil menurut pikiran kita. Tapi zalim, kenapa? Karena anak yang SD tadi belum bisa bertanggung jawab terhadap motor itu. Dia belum tahu haluan. Bisa jadi kita mencelakakan dia. Tapi anaknya senang. Nah, ini para jamaah. Kadang perbuatan zalim itu tidak mesti diterima oleh yang kita beri. Itu sesuatu yang zalim. Kadang itu menyenangkan tapi menghancurkan. Termasuk para jamaah, hati-hati ketika kita memberikan gadget kepada anak kita. Banyak terjadi istilahnya anak terpapar ODGJ. ODGJ itu bukan hanya gila. Itu di rumah sakit jiwa banyak terpapar ODGJ gara-gara gadget anak SD. Ya, kenapa? Sulit konsentrasi, pengennya instan. Nanti kita tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan mendolimi anak dengan memberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk pakai gadget. Seperlunya. Untuk anak SD buat apa gadget? Ya, daring Ustaz. Itu kan masa lampau. Sekarang sudah tidak ada corona itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi jadi perbuatan dolim kepada tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada satu kisah, yaitu di masa Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Nah, ini kisah antara hubungan rakyat dengan penguasa. Amr bin As ketika menjadi gubernur Mesir, dia merenovasi sebuah masjid. Dilebarkan. Di sebelah masjid itu ada satu rumah yang tidak mau dijual, pemiliknya tidak mau menjual. Akhirnya dengan cara kekerasan digusur. Kalau sekarang mungkin dipanggillah Satpol PP, gusur. Akhirnya kemudian dibangun, mulai diratakan, kemudian pemiliknya ini diberi ganti rugi. Jadi digusur kita untuk kepentingan umum masjid itu. Kemudian ganti rugi yang lebih dari harga pasar. Karena pemiliknya tidak mau jual. Begitulah para jamaah. Islam itu menghargai. Kalau tidak mau jual, buat apa? Kalau nggak jual ya, nggak dijual ya nggak usah dibeli kan gitu. Nah, si Yahudi ini ternyata agamanya Yahudi. Dia mikir, ini kan gubernur, dia kan ada khalifah, pemimpin Amirul Mukminin. Jadi di dalam Islam itu namanya kepemimpinan itu macam-macam, Pak. Ada khilafah, ada keamiran. Kalau Abu Bakar itu bentuk negaranya khilafah, makanya disebut khalifah. Kalau Umar bin Khattab ini disebut Amirul Mukminin karena dia keamiran. Sekarang juga ada tuh Amir Qatar dan sebagainya. Nah, ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amr bin As diprotes sama Yahudi. Kata Yahudi, dia kan punya khalifah. Datanglah orang Yahudi ini jauh-jauh ke Madinah. Ya, dari Mesir jauh ke Madinah. Dia laporan, singkat cerita menghadap ketemu orang
yang sedang berteduh di bawah pohon. Dia tanya, "Pak, tolong tunjukkan saya istananya Umar bin Khattab." "Oh ya, mari saya tunjukkan." Istananya Umar bin Khattab itu tidak megah. Terus di mana? Ya di sini. Loh, berarti jenengan Umar bin Khattab? "Iya, saya." Jadi orang yang sedang tiduran di bawah pohon tadi khalifah. Laporan, ada apa? "Saya ini penduduk Mesir. Rumah saya digusur oleh gubernur Mesir Amr bin As. Tapi saya memang tidak jual. Ya, dengan cara kekerasan dia menggusur rumah saya dan saya diberi ganti rugi, dijual, dibeli dengan paksa. Saya laporan, minta keadilan kepada khalifah. Mudah-mudahan Tuhan bisa memberikan keadilan." Akhirnya orang ini diperintah oleh Umar bin Khattab, "Kamu cari di timbunan sampah itu, kamu cari tulang." Tambah aneh ini orang Yahudi, mau ngelaporan kok disuruh mulung tulang. Suruh cari tulang. Dapatlah tulang, kemudian dikeluarkannya pedang Umar bin Khattab, ditarik garis lurus. Mungkin ini tulang yang bagian kaki ya, panjang. Tarik garis lurus sama pedangnya, digores. Kemudian dia bikin garis melintang lagi dari atas ke bawah kemudian menyamping. "Sudah, kamu bawa pulang ini, sampaikan salam saya Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ya, sampaikan kepada gubernur." Pulanglah dengan heran orang ini, masih penasaran. Singkat cerita, di Mesir diberikan itu tulang kepada Amr bin As, gubernur Mesir. Amr bin As langsung pucat wajahnya, berubah jadi pucat wajahnya, ketakutan. Terkopo-kopo dia kumpulkan pengawalnya, ya, semua pasukannya, "Ayo kita bangun lagi rumah orang Yahudi ini tadi." Si Yahudi kemudian mengatakan, "Kenapa Tuhan? Anda kok mendapatkan tulang saja kok sudah seperti itu?" Ketahuilah ini adalah peringatan dari khalifah, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalau saya tidak bisa berbuat lurus seperti garis ini, maka dia akan menggal leher saya. Kalau saya tidak berbuat adil, ya, seperti garis lurus ini, masih tetap berbuat dolim, mendolimi kamu, maka dia yang bertindak. Akhirnya para jamaah, si Yahudi, "Oh, begitu Islam itu mengajarkan. Saya beragama Yahudi, tapi dapat keadilan dari Umar bin Khattab. Oleh karena itu sudah, rumah saya ikhlaskan. Sudah saya nggak jadi menuntut. Sudah saya ikhlaskan. Sudah pakai sebagai masjid. Dan nyatakan hari ini saya masuk Islam." Dia bersyahadat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu masa lampau. Pemimpin yang adil, yang ketika berbuat dolim bertanggung jawab. Pimpinan di atasnya diluruskan, diingatkan dengan keras, dengan tegas. Kalau tidak, betul-betul resikonya akan dihadapi. Nah, begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, contoh keadilan di dalam Islam. Kenapa saya terangkan demikian? Karena yang berpotensi berbuat dolim itu orang yang pertama yang punya kuasa, kedua yang punya harta, ya kan? Kekuasaan di level manapun, di rumah tangga, di masyarakat, ya, di pemerintahan dan seterusnya. Kemudian orang yang punya harta. Oh, orang kalau punya harta, Pak, semua bisa dibeli, betul nggak? Kalau orang lain itu mikir, saya besok makan apa? Dia sudah levelnya besok makan siapa, gitu.
siapa yang jadi korban saya kemudian kan gitu. Itu berangkat dari keserakahan dan gandengannya serakah itu pasti dolim. Ya, maka yang ditangkap-tangkap KPK itu kan koruptor-koruptor itu rata-rata ya orang Islam, tapi dolim, serakah itu gandengannya dolim para jamaah. Sehingga karena dia serakah mendolimi banyak orang, mengambil hak orang lain. Naudzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu ketika Ali bin Abi Thalib menemui ada seorang yang memakai baju besi beliau yang hilang. Dia melaporkan ke pengadilan. Dituduh mencuri. Kenapa? Karena pindah tangan. Ya, mengklaim baju itu bajunya. Sampai di pengadilan, nama hakimnya Syureh Al-Qadhi. Syureh ini Bapak Ibu berumah tangga 25 tahun tidak pernah tengkar sama istrinya. Ya. Ini betul-betul hakim itu kalau adil, insya Allah rumah tangganya beres. Kalau rumah tangganya berantakan, sudah susah diharapkan keadilan. Syureh namanya, Al-Qadhi. Kata Syureh, wahai Imam Ali. Nah ini model sistem pemerintahan namanya imamah. Makanya pemimpinnya imam. Nah, itu beda-beda Pak. Jadi tidak mesti kok satu nama. Wahai Imam Ali bin Abi Thalib, apakah Anda punya saksi bahwa ini betul-betul baju Anda, baju besi yang bisa dipakai perang? Kalau sekarang mungkin rompi anti peluru gitu ya. Dulu itu perang gitu Pak, tidak bismillah tawakal, tidak begitu. Ya tetap sunatullah itu dipenuhi, Rasulullah aja pakai baju rompi anti besi, anti tombak ini. Anda punya saksi enggak? 2 orang minimal bahwa ini baju besi Anda. Ada saksinya, yaitu anak saya dan pembantu saya. Kata hakim, anakmu siapa? Ya Hasan. Oh, enggak bisa. Anak tidak bisa menjadi saksi atas orang tuanya. Karena ada hubungan kedekatan, hubungan darah. Harus orang lain. Tidak boleh. Apakah dalam Islam Hasan ini kan dijamin surga? Kenapa hakim ini kok menolak? Bukan tidak jujur. Karena memang begitu aturannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dikalahkan oleh pengadilan. Oleh hakim. Padahal imam, pemimpin tertinggi ya saat itu. Pulanglah. Ketika berjalan Ali dan orang Yahudi ini mendekati. Wahai Imam Ali, ini memang benar bajumu. Tetapi engkau tidak bisa membuktikan di pengadilan. Saya heran, kenapa? Engkau kok tidak menggunakan kekuasaan Anda untuk menekan itu hakim. Mengintervensi kan bisa, mau sampai ini Pak Lurah. Kok Pak Lurah? Imam. Ya imam besar. Ini maksudnya itu Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa kok tidak digunakan kekuasaannya? Ketahuilah, wahai fulan, Islam itu menjauhi sifat zalim. Ya, begitulah Islam adil. Dan anak saya jadi saksi pun tidak bisa. Kan memang itu aturannya. Sudah itu baju, Pak ambil saja. Tidak, ini baju Anda, saya kembalikan. Akhirnya apa yang terjadi para jamaah? Dengan keadilan Islam, masuk Islam ini si Yahudi. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi dolim itu sangat berbahaya. Pertama dolim kepada Allah. Orang yang dolim kepada Allah itu, semua maksiat itu bentuk kedoliman. Puncak dari kedoliman kepada Allah adalah perbuatan syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kedoliman yang sangat besar.
Dalam kitabnya Al-Kabair, Imam Az-Zahabi itu menyusun 79 dosa besar. Ranking 1 adalah zalim kepada Allah, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Nah, baru nanti zalim yang lainnya, dosa membunuh kepada manusia, berzina dan seterusnya. Jadi pendek kata hadirin sekalian, segala perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, kemudian diterjang oleh hambanya, dilakukan oleh hambanya, itu bentuk kedzaliman kepada Allah Ta'ala. Nah, puncak kedzaliman terbesar adalah perbuatan syirik. Orang yang berbuat syirik akan dibalas oleh Allah secara pribadi maupun itu kalau sudah dikerjakan massal, maka akan dibalas oleh Allah secara keseluruhan. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada satu fitnah, satu musibah, satu bencana yang oleh Allah ditimpakan kepada semua merata. Tidak hanya kepada pelakunya saja, pelaku kemaksiatan, tetapi semua. Ketahuilah Allah sangat keras sekali siksanya. Kenapa kok diratakan begitu? Karena sudah merajalela kesyirikan, kemaksiatan. Kenapa yang alim, yang rajin ibadah, yang rajin pengajian, yang rajin sodako, kok katut ikut kena corona? Nah, ini musibah kan Pak? Satu hadis dalam riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Ya, idza fasa zina fi qaumin qattun yu'lina bihi. Kalau perbuatan zina itu sudah menyebar di tengah masyarakat, diiklankan, divideokan, di YouTube-kan, tidak tahu diapakan, di-share di internet sehingga banyak orang melihat dengan masif. Bahkan ada yang dijual itu, ditangkap polisi, jual video porno itu. Nah, yang seperti itu kalau sudah merajalela, maka kata Allah, Allah turunkan satu penyakit yang disebut taun, ya, penyakit wabah. Ya, sekarang ya virus itu, corona itu, yang menimpa kepada semua orang, bukan hanya orang yang berbuat maksiat itu, atau bukan hanya kepada yang mengkrit virus yang dikawinkan atau apa. Mungkin yang merekayasa itu tidak kena juga. Nah, yang lain kena korban. Kenapa? Akibat dari merajalelanya maksiat, terutama zina. Para jamaah, kemungkaran itu akan mendatangkan musibah. Maka kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, hendaknya kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar aw la yushikanallahu 'adzaban min indi summa la tad'unahu fala yustajabu lakum. Kamu harus beramar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang berbuat baik. Tidak cukup hanya ngajak pengajian, ngajak sholat, ngajak sedekah, tapi kamu harus mencegah. Kalau kau punya kekuasaan efektif dengan tanda tanganmu, tutup itu Dollywood, Bu Risma. Kiai teriak-teriak, ini ayatnya, ini dalilnya, haram, nggak direken. Di demo nggak direken. Bu Risma cuma tanda tangan. Masya Allah Pak. Orang kalau punya kekuasaan, kalau dia soleh, masuk surga lebih dulu Pak. Imamun adil. Maka mari, kalau kita kebetulan qadarullah jadi pemimpin, ya tingkat apa saja, RT, RW, atau lurah, atau wali kota dan seterusnya, manfaatkan untuk nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu anak buah bisa kerjakan, nahi mungkar mumpung berkuasa, tanda tangan, stop maksiat. Dan itu menjadi pahala jariah para jamaah. Ketika kita sudah pensiun, itu jadi jariah, pahala jariah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu berdoa kepada Allah supaya musibah berlalu, tidak diijabah oleh Allah. Ini yang pertama, dolim. Ya, dolim dimanapun akan diungkap oleh Allah dan pasti akan dibalas. Dan para jamaah, doanya orang yang didolimi itu mustajab. Salasun da'awatun mustajabun la syakka fihinna. Yang pertama adalah doa walid liwaladi, doanya orang tua kepada anak. Ada 3 golongan manusia yang doanya pasti dikabulkan, pasti. Kata Rasulullah, la syakka fihinna, tidak perlu diragukan, pasti dikabulkan. 1 orang tua kepada anak. Bapak, ibu punya anak, doakan yang baik-baik. Karena doa panjenengan kepada anak itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Tidak ada hijab, Pak. Jadi jangan sakit hati, Pak, sama anak, kecewa. Jangan pernah nyeplos yang tidak baik. Doakan kebaikan. Nanti kebaikannya untuk kita sendiri kan. Kalau anak kita baik kan ke kita. Yang kedua, musafir, Pak. Safar. Yang suka traveling. Tapi safarnya ini untuk taat kepada Allah. Perjalanan dinas, kerja, kajian, dakwah dan lain sebagainya. Ya, bukan untuk maksiat. Itu doanya mustajab. Yang ketiga adalah doa orang didolimi, para jamaah. Apa yang terbaik ketika kita didolimi orang? Doakan orang itu mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau didoakan mudah-mudahan dibalas oleh Allah, boleh enggak Ustaz? Boleh. Apa yang larang? Didoakan supaya dihancurin sama Allah sehancur-hancurnya. Oh, silakan, enggak apa-apa. Rasulullah pernah berdoa seperti itu. Namanya kunut. Jadi doa kunut itu asalnya kunut itu bukan hanya subuh, para jemaah. Semua salat 5 waktu selama 1 bulan Rasulullah doa kunut. Karena terjadi dalam satu peperangan 70 penghafal Al-Quran dibunuh oleh orang-orang kafir. Akhirnya didoakan. Nama sukunya disebut, nama tokonya disebut supaya dihancurin sama Allah. Itu boleh nih wis kenemenan, Pak. Nah, gitu loh. Terus gimana Ustaz mubahalah yang lagi rame itu? Mubahalah, Pak ya. Mubahalah itu doa saling melaknat. Mubahalah itu Rasulullah pernah menantang orang Yahudi untuk mubahalah, tapi gak situ, tidak jadi. Kenapa? Orang Yahudinya tidak berani datang. Jadi Rasulullah tidak pernah sampai melaksanakan mubahalah itu karena yang ditantang nggak hadir. Nah, yang ditantang nggak hadir. Mubahalah, memang ada syariatnya. Ini, jadi doa orang yang didolimi itu mustajab. Nah, oleh karenanya para jamaah, jangan sampai kita mendolimi siapapun. Mendolimi istri, mendolimi anak, mendolimi siapapun. Jangan. Mendolimi pembantu. Yang kedua para jamaah, dosa yang oleh Allah disegerakan balasannya di dunia itu adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka sama orang tua. Allah perintahkan kepada kita dalam surat Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian supaya kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan melakukan ibadah kepada selain Allah karena itu kesyirikan ya. Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ihsan. Ini perintah tidak memandang agama. Semua orang tua. Sahabat juga beberapa orang tuanya itu kafir. Termasuk Abu Hurairah waktu itu masih menyembah berhala orang tuanya. Tapi terus berbuat baik. Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu. Mus'ab bin Umair juga begitu. Semua sahabat ada beberapa lah. Tapi tetap berbuat baik. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Ya beda orang tua ini. Berbuat baik, ihsan. Maka di sini tidak ada perintah taat loh Pak. Ini orang yang sering salah paham. Taat itu kepada Allah dan Rasul. Kepada orang tua berbuat baik. Ya.
Kepada orang tua berbuat baik. Nurut sama orang tua bersyarat. Sama dengan nurut atau taat kepada yang lainnya. Itu bersyarat. Kalau aturannya atau perintah dan larangannya cocok dengan Allah dan Rasul. Nah begitu. Kepada orang tua berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau salah satunya atau dua-duanya dalam rumah tanggamu atau ikut dengan kamu karena sudah tua kemudian ikut kamu, fala taqul lahumā uff. Kamu jangan mengatakan uff. Uff itu bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan ya kata-kata tidak bermakna tapi mengandung pelecehan. Memang tidak menulis kata-kata menyakitkan. Memang tidak keluar kata-kata memaki. Memang tidak ada perbuatan tindakan yang menyakitkan orang tua secara fisik. Tapi uff itu mengandung isyarat yang melecehkan, Pak. Melecehkan. Ketika orang tuanya ngomong, ya, kemudian dia nggak suka dengan omongan orang tua, kemudian di sebelahnya ada istri atau suami, kemudian dia kedip-kedip dengan istrinya gini-gini. Ah, itu melecehkan. Ngeremehkan orang tua. Jadi ngasih kode ke istrinya atau suaminya bahwa orang tua ini ngomongnya saya nggak setuju. Nah, itu melecehkan mereka. Uf juga termasuk atau nah gitu loh, Pak. Biasanya itu keluar ke anak kecil. Mama, apa? Ngerti apa nih? Ditambahin ngerti apa? Si cilik gitu. Nah itu kayak gitu tuh, Pak. Itu dilarang. Dan itu dosa besar. Ya Allah, apalagi sampai menghardik, melempar, ya Allah, naudzubillah. Ini perlakuan seperti ini biasanya kepada kedua orang tua yang sudah tidak berdaya. Sudah stroke, sudah kelop-kelop, sudah diamben terus. Ya di situ. Biasanya seperti itu. Nek wong tua sih bergas, Pak, ya kayak panjenengan ini. Ya diajar anaknya. Ini orang tua, makanya kalimatnya kan orang yang sudah tak berdaya kata Allah. Jangan digituin kata Allah. Fala tanharuma wa qul lahumā qawlan karima. Kalau ngomong kepada keduanya yang sopan, karim, yang memuliakan, yang menghormati. Nah ini para jamaah. Jadi mari kita koreksi. Ketemu orang tua, kalau kita masih punya orang tua ya yang masih hidup, minta maaf, minta didoakan. Tadi sudah dikatakan doa orang tua kepada anak itu seperti doanya Nabi, Pak. Waduh, kalau kita punya orang tua, Pak, punya masalah apa saja, sudah datang ke orang tua, sudah minta maaf, minta didoain, insya Allah urusan kita lancar. Urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan tetangga, urusan dengan teman bisnis dan sebagainya. Itu orang tua kita itu perlakukan seperti raja dan ratu. Maka Allah perlakukan kita, rezeki kita seperti raja dan ratu. Jangan kemudian baru nikah, kemudian punya anak 1, 2, begitu punya anak titip no bu nyambut gawe. Suami istri kerja, anaknya dititipkan ibu. Emang ini tempat penitipan anak? Loh Ustaz tak bayari, Ustaz tak lebih nemen lagi itu. Membayari orang tua, ya Allah. Mending panggil babysitter pembantu. Orang tua saya mau, Ustaz. Bu, Pak, jujur ya. Jenengan di masa tua itu kan kepingin namanya orang tua itu ketika muda ngurus anak dan sebagainya. Begitu ada yang kuliah sudah nikah semua wis buyaran kabeh. Apalagi punya anak perempuan, aduh sudah. Bukan hak milik kita sudah. Anak laki-laki masih haknya ibu. Sudah kan dibiayai kemudian sudah. Kita sekarang ibu-ibu, bapak-bapak di masa tua-tua seperti ini dulu tidak sempat ngaji, sekarang ngaji. Pengen bahagia, pengen dapat ilmu, pengen ibadah, pengen nambah sangunya mati. Tak dititipi anak. Dan tahun nercel mana? Dititip. Ya Allah. Saya sering dapat keluhan para jamaah. Jadi si anak ini jangan pura-pura lah. Kalau memang
Anda ini kepingin ya berkarir, pilihan suami atau istri. Saya sarankan suaminya aja, karena istri itu waqorna fi buyutikunna, tugasnya di rumah. Bisa boleh nggak kerja? Boleh. Kan gimana caranya? Ya kan bisa kerja di rumah dan seterusnya. Tapi itu tadi para jemaah, satu bentuk kedurhakaan adalah membebani orang tua dengan cucunya. Nah itu tolong diperhatikan. Nah, daripada nanti saya bayari pembantu, maka saya katakan perlakukan orang tua seperti raja dan ratu. Rezeki kita seperti raja, insya Allah, seperti ratu. Bayari orang lain jadi babysitter. Udah insya Allah Allah berkahi. Nah orang tua kita di rumah kita ikut dengan kita, iya. Tapi jadi raja dan ratu, tidak usah ngapa-ngapain. Kalau mau melakukan sesuatu atas kehendaknya. Karena ada itu orang tua yang bagian motongi taman, bercocok tanam. Ya kalau memang maunya dia, bukan kita sebagai pemilik rumah. Nah itu para jamaah. Yang ketiga, memutus silaturahim. Ya, memutus silaturahim. Allah Ta'ala merintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahim dan melarang kita untuk memutus silaturahim. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yusiduna fil ard ulaika lahum la'natan wa lahum su'uddar. Orang-orang yang merusak janji dengan Allah, ya, setelah janji itu kokoh, teguh, dan memutus apa yang Allah perintahkan supaya disambung, yaitu silaturahim, dan mereka mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, laknat, dan nanti akan masuk dalam jahanam. Rasulullah perintahkan, namanya silaturahim itu silman khotoat, hubungkanlah atau jalinlah kembali orang yang memutus denganmu. Nah, ini sudah pernah saya terangkan di sini. Jadi namanya silaturahim itu bukan dia datang ke rumah kita, kita datang ke dia. Itu kan balas kunjungan. Cari saudara-saudara yang memutus silaturahim. Dan sila itu menyambung, rohim adalah kasih sayang. Namanya rahim. Ibu-ibu ini yang punya organ ini, rahim. Rohim. Jadi yang pernah nongkrong di rahim itulah, itu yang disambung. Oh, bapak saya pernah di rahimnya, ini mbak saya. Siapa lagi yang pernah di rahimnya ini? Oh, itu Pak D. Siapa lagi? Nah, itu. Jadi silaturahim itu yang ada hubungannya dengan rahim. Maksudnya darah, keturunan. Ya, terutama yang terdekat. Kakek, nenek, paman, bibi, ya, dan saudara sekandung dan seterusnya. Nah, itulah para jamaah. Jangan kemudian kita memutus silaturahim karena kontan, ya, kontan balasannya di dunia. Terutama konflik yang asalnya biasa saja. Ketika orang tua meninggal, nah itu ada konflik biasanya. Apa itu yang menjadi masalah? Warisan. Iya betul, di mana-mana itu warisan. Pak, Bu, kalau kita sudah punya, kalau memang ada saudara yang mau merebut semua, kita tugas kita mengingatkan. Ojo dikakain, ojo diborong kabeh. Aku ya duwe hak. Tugas kita cuma itu. Bagi dengan adil, nurut Islam begini begitu. Oh ndak iso, Bapak biyen niku loro aku sing dandani, omah iki biyen aku sing renovasi. Oh ya, terserah. Kalau kamu mau borong semua, kita ketemu di akhirat. Itu. Jadi jangan gegeran, silaturahim tetap. Dan insya Allah tidak berkah, Pak. Siapa yang mengambil hak saudara dari waris, itu udah banyak contohnya, hancur semua. Kenapa? Karena itu haknya orang lain, hak saudara lainnya. Kenapa diambil semua? Nah, gitu loh para jamaah. Jadi jangan putus silaturahim gara-gara itu warisan. Lebih baik kita ngalah saja. Ya, berapa sih warisan itu kan masih banyak aset kita kan gitu. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat
Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan zalim, perbuatan durhaka sama orang tua, dan perbuatan memutus silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.